Kisah ini bersumber dari riwayat Ibnu Sufyan Maula Ibnu Abi Ahmad. Dalam riwayat tersebut diceritakan, saat itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu diminta kepada para sahabat untuk menceritakan kisah seseorang yang masuk surga padahal belum pernah sholat sekalipun sepanjang hidupnya. Abu Hurairah memberitahu siapa pemuda itu kepada sahabat yang lainnya. Pemuda itu adalah Usyairim Bani Abdil Ashal Amr bin Sabit bin Waksi, berasal dari Bani Abdil Ashal. Dia adalah laki-laki yang belum memeluk agama Islam, setelah banyaknya kaum Bani Abdil Ashal yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu Amr bin Sabit memiliki harta riba pada masa jahiliyah. Ia tidak mau masuk Islam sebelum mengambil harta tersebut. Amr bin Sabit adalah saudara Salamah bin Sabit. Ia salah seorang sahabat yang juga termasuk dalam jajaran syuhada Uhud. Yang membunuhnya ketika itu adalah Abu Sufyan bin Al-Harb, dan dia termasuk sepupu dari Aba'ad bin Bisir. Ibunya adalah Layyan bintul Yaman, saudari Hudzaifah bin Al-Yaman, saudari dari Fatimah bintul Yaman dan Haulah bintul Yaman. Sebagian berpendapat bahwa ayahnya Sabit bin Wakshin juga termasuk sahabat yang terbunuh dalam perang Uhud. Peristiwa Uhud terjadi pada bulan Syawal, di awal bulan ke-32 dalam penanggalan Hijriyah. Saat peristiwa Uhud meletus, ayah beliau adalah seorang laki-laki yang telah lanjut usia. Oleh karena itu, Rasulullah menempatkannya pada barisan orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berperang. Amru bin Sabit pernah diajak untuk memeluk Islam, namun ia enggan karena kaumnya. Meskipun sebenarnya di dalam hatinya sudah ada dorongan untuk masuk Islam. Hingga suatu waktu Usyairim datang bersama sahabatnya, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya tengah berada di Uhud untuk mempersiapkan perang. Ia bertanya, di manakah Sa'ad bin Mu'adz? Mereka menjawab, di Uhud. Ia bertanya lagi, di manakah anak-anak saudaranya? Mereka menjawab, di Uhud. Ia bertanya tentang kaumnya, mereka pun menjawab, di Uhud. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelang perang Uhud, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Usyairim pada jalan yang benar. Ia merasa perlu memeluk agama Islam, dan mulai mengambil pedangnya lalu segera menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usyairim menunggangi kudanya dan bergabung bersama pasukan muslimin yang tengah berperang. Namun, saat kaum muslimin melihatnya, mereka berkata, tinggalkanlah kami wahai Amr. Dengan penuh percaya diri seakan meyakinkan mereka, Amr menjawab, aku telah beriman. Tanpa banyak tanya, kaum muslim pun mempersilakannya untuk bergabung bersama mereka dalam perang Uhud. Ia pun turut berperang dengan penuh semangat dan mati-matian, sehingga ia harus terluka parah. Bahkan, tidak ada seorang pun dari pasukan muslim mengetahui nasibnya. Saat perang usai, orang-orang dari keluarga besar Bani Abdul Ashal pun berkeliling memeriksa para korban yang berjatuhan. Mereka tengah mencari korban dari pasukan kaum muslimin hingga akhirnya mereka mendapati Usyairim sudah dalam keadaan kritis, yang mana tubuhnya masih terhujam tombak kecil. Mereka berkata, demi Allah, ini pasti Usyairim. Saat kami meninggalkannya, ia masih menolak perintah kami untuk masuk Islam. Dirinya pun dibawa kepada keluarganya dengan keadaan penuh luka. Salah seorang kaum Bani Ashal bertanya kepada Amr bin Sabit soal apa yang menyebabkan ia datang ke pertempuran itu. Apakah ia datang untuk membela kaumnya, atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya? Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku masuk Islam lalu mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berperang hingga aku terkena serangan, kata Amru dengan kondisi yang tidak baik. Tak lama, napas Amru bin Sabit berhenti. Dia telah meninggal dunia setelah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia termasuk penghuni surga. Lalu dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ia sedikit berbuat, akan tetapi diberi balasan. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah mengatakan, tetapi ia sama sekali belum pernah sholat sampai akhirnya mati syahid. Jika ada orang yang tidak mengenalnya, maka mereka pasti bertanya tentangnya. Dia adalah Amr bin Sabit bin Waksi. Kisah di atas diabadikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dan Ahmad dalam Sirah Nabawiyah. Kisah tersebut juga diketengahkan oleh Al-Haytsami dalam Majma' Az-Zawaid. Dari kisah ini, kita semua belajar dan dapat mengambil makna baiknya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membuka lebar pintu surga bagi umatnya. Meski amalan yang dilakukan Amr bin Sabit sedikit, bahkan belum sempat untuk melakukan ibadah sholat, tapi dia telah membuat amalan itu bernilai luar biasa. Ketulusan,
keikhlasan, dan kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuatnya menjadi ahli surga.